Bismillahirrahmanirrahim. Hukum 10. Infeksi. Hindari orang-orang yang tidak bahagia dan tidak beruntung. Kacang dan menara lonceng. Sebutir kacang dibawa oleh seekor burung gagak ke puncak menara lonceng yang tinggi, dan karena terjatuh ke dalam celah-celahnya, ia berhasil lolos dari nasib buruk. Si kacang kemudian meminta kepada tembok agar melindunginya, memohon kepadanya dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah, dan memuji ketinggian tembok itu serta keindahan dan dentang mulia loncengnya. Aduh, lanjutnya, karena aku belum mampu untuk menjatuhkan diri di bawah dahan hijau dari ayahku yang renta dan berbaring di tanah kosong yang ditutupi oleh dedaunan yang berguguran, kumohon setidaknya kau jangan meninggalkanku ketika mendapati diriku berada di paruh burung gagak yang kejam itu. Aku bersumpah, jika aku lolos, aku akan mengakhiri hidupku di sebuah lubang kecil. Mendengar kata-kata ini, sang tembok yang digerakkan oleh perasaan ulas asih dengan senang melindungi si kacang yang di tempatnya terjatuh. Tak lama kemudian kacang itu merekah. Akar-akarnya menyusup di antara celah-celah batu dan mulai mendorongnya terpisah. Pucuk-pucuknya mencuat ke langit. Mereka segera tumbuh menjulang ke atas bangunan itu. Dan ketika akar-akar yang meliuk-liuk itu semakin tebal, mereka mulai merobohkan tembok-tembok dan mendorong batu-batu kunonya keluar dari tempat lamanya. Kemudian tembok itu terlambat dan sia-sia meratapi penyebab kehancurannya. Dan dalam waktu singkat tembok pun runtuh. Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519. Pertimbangan: Anda bisa mati gara-gara penderitaan orang lain. Kondisi emosional sama menularnya dengan penyakit fisik. Anda mungkin merasa sedang membantu orang yang sedang tenggelam, tetapi Anda hanya mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Orang yang tidak beruntung kadang-kadang tidak hanya mendatangkan kemalangan pada diri sendiri, mereka juga akan mendatangkan kemalangan itu pada Anda. Sebagai gantinya, bergaulah dengan orang-orang yang bahagia dan beruntung. Orang-orang yang mengalami kemalangan di antara kita dan tertimpa situasi konyol di luar kendali mereka berhak mendapatkan semua bantuan serta simpati yang dapat kita berikan kepada mereka. Namun, ada orang-orang yang tidak dilahirkan dalam kemalangan atau ketidakbahagiaan, tetapi justru mendatangkan kemalangan atau ketidakbahagiaan tadi pada mereka sendiri melalui tindakan-tindakan mereka yang merusak dan menimbulkan dampak yang mengganggu orang lain. Sungguh luar biasa jika kita bisa mengangkat derajat mereka, mengubah pola mereka, tetapi lebih sering pola mereka lah yang akhirnya merusak ke dalam diri kita dan mengubah kita sendiri. Alasannya sederhana. Manusia sangat rentan terhadap suasana hati, emosi, dan bahkan cara berpikir. Pahamilah ini, dalam permainan kekuasaan, dengan siapa Anda bergaul sangatlah penting. Resiko bergaul dengan orang yang inferior adalah Anda akan membuang-buang waktu serta energi yang berharga untuk mencoba membebaskan diri. Melalui semacam itu, rasa bersalah karena pergaulan, Anda akan tampak menderita di mata orang lain. Jangan pernah meremehkan bahaya infeksi. Hanya ada satu solusi dari infeksi karantina, yaitu karantinalah mereka. Bahayanya adalah bahwa tipe orang yang menularkan penyakit ini seringkali menampilkan diri mereka sebagai korban, sehingga awalnya sulit untuk melihat penderitaan mereka sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Pada saat Anda menyadari masalahnya, seringkali sudah terlambat.
Bagaimana cara melindungi diri Anda dari virus berbahaya tersebut? Jawabannya terletak pada menilai orang lain berdasarkan dampak yang mereka timbulkan terhadap dunia, dan bukan berdasarkan dalih-dalih yang mereka berikan terhadap permasalahan mereka. Jawabannya, bagaimana cara melindungi diri kita dari virus orang yang berbahaya yang dikatakan tidak beruntung dan tidak bahagia itu? Jawabannya terletak pada menilai orang berdasarkan dampak yang mereka timbulkan terhadap dunia, dan bukan berdasarkan dalih-dalih yang mereka berikan terhadap permasalahan mereka sendiri. Si penginfeksi dapat dikenali dari kemalangan yang mereka alami, masa lalu mereka yang penuh gejolak, barisan panjang hubungan yang hancur, karir yang tidak stabil, rumah tangga hancur-hancuran, dan kekuatan karakter mereka yang malas-malasan. Hal itu bisa menyapu Anda dan membuat Anda kehilangan akal sehat. Waspadalah dengan tanda-tanda penginfeksi ini. Belajarlah untuk melihat ketidakpuasan di mata mereka. Hal yang terpenting adalah jangan merasa iba. Jangan melibatkan diri dalam upaya untuk membantu. Jauhilah penginfeksi, atau kalau tidak Anda akan mati sendiri. Sisi sebaliknya dari infeksi ini juga sama validnya dan mungkin lebih mudah dipahami. Ada orang-orang yang menarik kebahagiaan bagi diri mereka sendiri karena keceriaan, sifat optimis alami, dan kecerdasan mereka. Mereka adalah sumber kesenangan, dan Anda harus bergaul dengan mereka untuk ikut menikmati kemakmuran yang mereka hadirkan pada diri mereka sendiri. Ini berlaku untuk lebih dari sekedar sifat ceria. Virus tak terlihat, ia biasanya cenderung bisa menginfeksi semua yang ada di sekitarnya, merasuki pori-pori kita tanpa terlihat, menyebar diam-diam dan secara perlahan-lahan sebelum Anda menyadari infeksinya. Semua kualitas positif dapat menginfeksi. Toleran memiliki sifat yang aneh dan mengintimidasi. Tetapi kebanyakan orang sependapat bahwa dia melampaui semua lelaki Prancis dalam hal keanggunan, seperti halnya pesona aristokratik dan kecerdasan. Malahan dia berasal dari salah satu keluarga terpandang tertua di negara. Dan meskipun dia percaya pada demokrasi dan Republik Prancis, dia tetap mempertahankan tata keramanya. Beda lagi dengan Napoleon, yang sejamannya dalam banyak hal adalah kebalikan dari Talleyrand. Napoleon berasal dari petani dan dari Korsika, tidak banyak bicara dan tidak ramah, bahkan kejam. Tak ada yang lebih dikagumi Napoleon selain Talleyrand, dan sebisa mungkin dia mempertahankan Talleyrand dari sisinya, berharap bisa menyerap budaya yang kurang dimilikinya. Tidak ada keraguan bahwa Napoleon berubah seiring masa kekuasaannya berlanjut. Banyak sisi kasarnya menghalus karena Talleyrand, karena asosiasi yang terus-menerus bergaul dengan Talleyrand. Manfaatkan sisi positif dari osmosis emosional ini untuk keuntungan Anda. Misalnya, jika Anda bersifat kikir, bergaulah dengan orang-orang dermawan. Mereka akan menulari Anda, membuka segala sesuatu yang sempit dan terbatas di dalam Anda. Jika Anda pemurung, mendekatlah ke orang-orang yang ceria. Jika Anda cenderung mengisolasi diri, paksakan diri Anda untuk bergaul dengan orang-orang yang suka berteman. Jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang memiliki kekurangan yang sama dengan Anda. Justru mereka akan memperkuat segala sesuatu yang menghambat Anda. Hanya ciptakan asosiasi dengan kedekatan positif. Jadikan ini sebagai aturan hidup Anda.
Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat daripada semua terapi di dunia. Otoritas, kenali orang-orang yang beruntung agar Anda bisa memilih untuk berteman dengan mereka, dan kenali orang-orang yang sial agar Anda terhindar dari mereka. Kesialan biasanya merupakan akibat dari kebodohan, dan di antara mereka yang mengidapnya tidak ada penyakit yang lebih menular. Jangan pernah membuka pintu terhadap kesialan mereka, sekecil apapun, sebab jika demikian banyak kesialan lain akan mengikuti jejaknya. Jangan mati gara-gara kesengsaraan orang lain. Baltasar Gracian, 1601-1658.